akan ada selip-selipan ilmu, istilah-istilah yang mungkin terdengar tidak penting. Tapi nanti ketika kalian nongkrong misalkan sama gebetan baru kalian pengen MDL play of death, tiba-tiba gebetan kalian ngomongin drama-drama Cina, nah itu bisa ilmu-ilmunya dipakai loh ya. Iya. Dan jugo untuk random map draw apa tuh? Langsung aja Broken Wall mas. Flying Cloud sih kata gue. Oh enggak deh, salah gak apa-apa. Yang penting kalau gue salah lu juga salah. Kok orang kok ngajak tenggelam bersama. Tapi mentality crap. Let's go, Shadow Esport ya, mereka tentu harus bangkit, harus reset, gak peduli apapun yang terjadi pada mereka di game kita yang sebelumnya. Once again, ini baru game yang pertama, mereka juga masih punya banyak banget opsi hero. Dan di tangan seorang Ars, gue yakin mereka punya banyak strategi yang sudah disiapkan. Pasti dong, cuman masih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Ada Atlas, Uranus, Freya, Marcel yang berarti masih so far 100% ya. Dan pick rate-nya sekalinya dilepas tuh masih diambil mahal banget. Dan begitu pula dengan Shadow Sports yang masih nge-ban ke arah dari Esmeralda. Cuman menariknya nih, Shadow masih pilih first pick loh. Mereka lagi nyiapin apa ya? Ya, nggak masalah sih. Berarti ada hero mahal yang pengen coba tuh mereka amankan dulu di arah terdepan. Apalagi seperti yang gue mention kan, ada banyak banget hero-hero mahal daripada teman-teman tim Vesaka yang udah keluar dan mungkin nggak ada trade-nya. Ya contoh misalkan di sini mereka bisa main ke arah Belerik nih, gantian ya dari tim Shadow yang main. Karena Atlasnya udah di-ban, jadi nggak ada trade. Karena kan biasanya kalau kita melihat pertukaran roamer, Belerik sama Atlas gitu ya. Paling nanti top late lanernya mereka nih yang rebutan nih. Valentina yang jadi primadona, jadi kembang desanya. Yes, itu. Kata-kata lagi aja. Kembang desa, nambah lagi satu perasaannya ya, kembang desa. So, first pick, Irara kebuka, Pakuito kebuka. Nah, prioritasnya mau apa dulu nih? Karena so far, bahkan Fanny, Link pun masih bisa loh jadi opsi buat Shadow Esports. Wah, Pakuito sih gue sih tetap sih. Oh, Pakuito ya? Pakuito. Masalahnya Shadow udah gak bisa main barat kan. Oh, Irara tetap. Vesaka, langsung diambil gak Pakuito? Atau mau yang lain? Let's say, mau main Matilda? Atau... Oh ya, tadi XP-nya Shadow barat sebenarnya. Bener. Ya, sorry, saya salah catat nih ya. Oke, masih ada Hirara ternyata. Yep. Yang terbuka kali ini, so akan langsung aja diamankan. Tanpa berlama-lama, tanpa berpusing-pusing. Dari arah teman-teman tim Shadow. Yang diharapkan ini Hiraranya Ciel bisa power nih ya. Kali aja emang Ciel lebih diasasin. Tiba-tiba dikasih ke arah Leomord kan pusing juga mungkin beliau. So Hirara kali ini terbuka. Wah, trade-nya mahal nih untuk Vesaka nih. Barat sama Selena. Tapi langsung Melissa juga. Iya, karena emang Vesaka yang udah gak bisa pakai Melissa lagi dan langsung dikuatin tuh. Iraranya sama Melissa menandakan so far Shadow Esports secara damage profile udah cukup terlihat besar. Dan Vesaka dengan Selenanya menang di Vision kan, bisa namain Vision, Barat juga bisa ngasih Vision, cuman kombinasinya Barat nanti sama siapa nih? Nah itu akan jadi pertanyaan, dipegangin tapi sama Glue. Ya sebenarnya pemilihan Selena di sini karena mereka kayaknya udah mendeteksi sih adanya kemungkinan Melissa dipakai ya. Karena kan ya Melissa apalagi kalau misalkan nanti secara mengejutkan dia nggak bawa ke arah Purify, setiap kali terkena Abyssal Row dia bisa langsung dipanis sama Selena gitu. Karena kan dia tipikal instant panis. Selena ini emang hero yang underrated banget sih menurut gua. Mungkin nggak punya burst yang tinggi kayak match lain, bukan high ground juga. Jadi kalau lagi under sulit untuk bisa balikin keadaan. Tapi ya sama kayak Franco lah. Tiba-tiba dia bisa bikin momen, ya otomatis itu bakal jadi nilai plus banget dan mungkin aja ngasih celah buat teman-temannya balikin keadaan. Dan match up-nya masih di Cloud untuk dari teman-teman Vesaka sebagai god laner mereka. Pemilihan yang bagus karena ngelawan Hirara mereka butuh marksman yang punya defensive mechanism yang bagus, ya kan? Mungkin kalau secara laning kita ngomongin Melissa repotnya ketemu Brody gitu loh. Tapi karena di sini bukan cuma sekedar mikirin laningnya juga, ada dua hero tangkap nih dari Hirara dan juga Glue. Ya Cloud adalah pilihan terbaik yang Vesaka nggak mau ambil resiko untuk nungguin Cloudnya di ban duluan, jadi mereka pick. Plus bertukar hero.
antara bertukar hero gold lane antara Vesaka Esports dengan Shadow Esports. Cuman untuk kali ini Vesaka tahu nih salah satu kunci di game yang pertama tadi adalah Eudora yang ngentikin banyak banget pergerakan, yang ngebikin Cloud-nya juga jadi susah masuk. Gak hanya Cloud doang sih sebenarnya, Ciel juga. Makanya dengan mereka nutup Eudora, ini bakal ngebikin Cloud-nya lebih nyaman, lebih enak juga, dan masih bahkan ngebuka kesempatan untuk dia nggak harus pakai Purify, dia bisa aja pakai Flicker atau Aegis juga bahkan masih bisa. Tapi aku itu yang udah langsung ditutup sebagai satu yang bisa catch up cucu dengan Hirara. Mereka banyak ke band hero yang mereka pakai tadi. Iya, ya, sebenarnya aku bilang ya, karena mereka udah ngerasain sendiri hero-nya, betapa enaknya kombo-komboannya, ya mereka otomatis nggak akan mau gitu lawannya untuk make. Aku bahkan tadi prediksi apa? 2 dari 5 hero. Mereka nge-ban-nya 3 dari 5 hero yang mereka pakai gitu loh di game sebelumnya kan. Eudora, Belerik, sama Sora yang mereka gunakan di game yang pertama, yang membawa mereka pada kemenangan yang cukup cepat gitu loh. Dan Nolan di ban untuk teman-teman tim Shadow. So, junglernya siapa? Keduanya masih abu-abu dari segi roamer nih, karena Gloom masih bisa ke XP ya, nggak yang langsung banget ke arah roamer. Tapi jadi harusnya ini jungler dulu nih. Most likely XP sih. Okay. Kalau mau roam dulu juga nggak apa-apa. Let's say Halid. Biar sekalian kuat aja early-nya, trio mid-nya. Lagi mereka udah punya Barats yang bisa nelen ke arah Hirara. Iya. Bisa. Halid bisa jadi opsi bagus sih. Karena kalau di all in kan ini bisa ribut XP ya. Badang, oke. Pemilihan yang berani. Continue sisi mereka. Berani sih. Wah, ini Lilia bagus sih. Lilia sama antara XP atau roamer ya. Match-up-nya Badang. Tapi glue-nya masih flex gak sih sebenarnya? Gas mas, Roam Glue, Ruby XP keluar please. Gue pengen banget ada Ruby, please dong. Kenapa tuh? Nggak tau deh, kayak enak aja gitu kalau ngeliat Ruby main. Ruby itu jarang keluar tapi sekali keluar menang mulu bos. Enak diteriakin, I'm offended. Yang terlalu internal mbak. Tapi ya cocok juga kan, kayak bisa untuk counter setup dari Ruby, bisa inisiasi juga. Apalagi Fizz Break bisa di cancel. Oke. Wah seru nih. Wah. Oh dia Teris. lah, wait berarti oke. Glue-nya bakal di roam. Burst-nya gede sih dari Shadow Esports. Sisinya juga kenceng nih. Cuman inisiatornya Terisla bisa dapat momennya nggak nih? Soalnya Vesaka Esports juga banyak yang bisa gocek gitu. Iya, hero gerak semua. Iya. BMY, Selena bisa menghindar, Badang bisa menghindar. Nah, menarik ini. Ini berarti harusnya sih Badang roam ya. XP mereka harus jadi badan sih. Jungler. Sekalian yang ngedes juga nggak sih? Link bisa. Link di Sunsin. Oke, masih di Sunsin ya. Double carry berarti. Double carry untuk late game-nya nanti antara Cloud dan juga Isunshin. Sebenarnya mereka akan sama mengandalkan Selena. Atau yang bisa kuat di mid berhadapan dengan Odette. Oke, ada 2 inisiator by the way dari teman-teman tim Vesaka yang juga cukup tajam sebenarnya, cukup cepat juga dari inisiasinya. Dan jangan lupa ya, Badang dengan Fizz Crack dan juga Fizz Break bisa tuh melakukan surprise sisi yang mengejutkan teman-teman daripada tim Shadow. So Shadow, mereka harus mengeluarkan teknik bayangan terbaik mereka, karena ini adalah satu game yang menentukan apakah match point di tangan Vesaka atau Vesaka lah yang akan mendapatkan kemenangan, terbang tinggi dan siap untuk menuju ke pool 1-1 nantinya. Oke, bayangan yang ternyata sudah mulai menemukan cahayanya dengan sekarang Odette di-reveal oleh para pasukan dari Shadow Esports yang akan segera bertemu Vesaka Esports. Jadi sekali lagi bersama aku Talita dan juga Ricardo berang-berang makan ketan. Welcome to Land of Dawn. Yuh, asik banget ya. Nih, Ricardo nggak kedapetan harapannya Ruby, tapi malah ada Odette. Tapi seru, ada Odette sama Teris. Seru. Oke, kombonya dapat, tapi balik lagi bisa kena nggak? Dan plus, Isunshin dash lagi tambahan buat Vesaka Esports. Dan menurutku winning condition buat Vesaka Esports yang penting early-nya jangan sampai close aja nggak sih? Restless tahu aku bisa nge-cancel Swansong juga loh.
Jadi Oh. kayaknya harus hati-hati juga nih dari Odet. Cuman enaknya Odet bukan cuman areanya yang gede, tapi dia juga bisa kasih surprise move ya. Kayak Odet nggak perlu tunggu-tungguan dari glue-nya atau dari Terizla-nya. Kalau dia nemuin celahnya duluan, dia bisa. Dia yang langsung ngegas. Wah, ini bakalan jadi Odet super jahat pastinya. Tapi di mid, Oke. Early start dari mid, tapi Dits kena, waduh, terkena damage dari turret dan flicker yang terlambat. Sehingga Soleh langsung menelan darah pertamanya. iya. Satu first blow tentunya untuk Shadow. Tapi lihat bagaimana Nelson ya, terus berusaha untuk mengganggu Ciel. Dan tadi sedikit pembahasan soal emblem. Ini Soleh benar-benar bikin cara full damage nih, karena dari setel emblemnya ada Impurage ya kan, dimana ada damage skill tambahan yang bisa untuk pulihin mananya juga saat mengenai target. Dan sedikit gue juga tadi sempat lewat ya, dia punya ke arah another emblem damage juga. Kayak gue lupa tadi kayak Rapture atau apa, karena tidak terlalu cepat. Rapture ya, benar ya. Rapture. Yang tadi sempat lewat, karena kan tadi ada team fight first blood yang terjadi. So harus hati-hati nih teman-teman dari Pesaka. Karena seperti yang gue bilang, Shadow inisiasinya beragam. Sudah mulai berasa damage dari seorang Yuri dan Ciel yang akhirnya harus diluluh lantakan oleh kapal Mountain Shock seorang Sora Cutie. Kalkulasi yang sedikit miss dari Ciel loh ya. Coba untuk bantu clear tadi di area mid, coba untuk buka vision juga tapi tertangkap. Overconfidence sih, itu memang salah satu masalah dari user Hirara sih. Karena mereka pikir ya udah kita tinggal mission kayak Razu, tinggal cabut. Jadi kalau sisinya sebanyak itu, Isansin yang lagi megang Trestless juga ditabrak sih. Meskipun hero early, terhitung hero scaling, bukan berarti dia nggak punya damage, bos. Dia tadi juga di awal-awal udah kena panahnya dan gak sempat untuk dihindari. Jadinya udah kena darah. Terus aku juga suka gimana Sora Cutie yang lemparin kapalnya itu dengan sangat on point. Dan tentunya ini jelas mahal banget sih yang didapatin Ciel. Cielnya pun gak ada pertukaran apapun kan. Sehingga untuk sekarang kali ini dengan keberadaan dari Nelson juga yang terus nge-mirroring, memaksa healnya mau gak mau harus nge-cover Ciel. Dan itu jadinya sayang kalau nge-cover Hirara. Iya, betul. Tapi ya kalau nggak di cover juga Iya, agak rese nih Nelsonnya nih dari tadi ya. Dan karena hal tersebut Sora Cutie jadi benar dapetin banyak banget space untuk membuat first item priority-nya. Hunter Strike udah jadi. Oh, Hunter Strike ditambah dia juga bawa killing spree kan, bisa mulihin HP, ada movement speed tambahan juga setiap kali dia ngasih damage. Otomatis Sora Cutie ini akan benar-benar kalau dia dapetin timing untuk masuk lagi ke lini belakang dan bisa ngepanis teman-teman dari tim Shadow. Ini Shadow bisa dalam masalah besar untuk jangka panjang. Untuk sekarang udah terlihat gimana Shadow yang sekali lagi mereka cukup tertatih-tatih untuk early game-nya kali ini. Dan bersamaan dengan Soleh juga yang terlihat belum berhasil mengantarkan damage yang diinginkan. Sementara itu dari Sora Cutie yang gak ada gangguan sama sekali. Nanti tiba-tiba aja tuh dia udah level 15, menit 9, level 15. Itu bahayanya ya. Itulah pentingnya menabung ya anak muda ya. Karena memang menabung itu perlu kesabaran seperti yang dilakukan oleh Sora Cutie. Tapi anyway, ada dominance nih ternyata yang dibuat terlebih dahulu di tangan daripada seorang Hirai. Ya cukup oke lah. Karena meskipun agak pricey, dia punya physical defense sama magic defense sampai yang ke 40% team Bakal fight. dikomit ke arah dari Neil, tapi terpaksa harus mengeluarkan flicker dan grab membuka menyelamatkan diri karena Neil langsung dimakan oleh seorang Cutie. Sementara seorang Cutie cukup free, dia di belakang. Lucy akan dari Milan Blazing Duet dan triple kill sudah diamankan. Bahkan Turtle pun menjadi bonus saat lagi menuju ke arah dari Median, tapi Hirai yang mendapatkan dan wipe out di menit yang keempat. Wipeout di 5 menit permainan berjalan tidak baik untuk Shadow Esport. Karena siapa sangka ternyata teman-teman dari Pesaka yang mampu tuh bisa memegang kendali early game-nya. Dan kita lihat bakal replay. Ini penalti zone kena 3 loh di belakang ya. Bahkan kita lihat Ionnya selamat, ngebalikin dengan spread. Penalti zone kena 3. Tapi problem yang sama terjadi lagi di tangan dari teman-teman tim Shadow. Sisinya masuk, inisiasinya bagus, follow up-nya terlambat dan selalu tertutup. Dan counter initiate-nya Pesaka benar-benar cepat dan instan banget. Ini sih kita dejavu ke game yang pertama, tapi Itu lebih dia. brutal lagi doh. Lebih brutal. Dengan satu momen. Iya, bahkan wipe out juga udah tersisa di game yang pertama. Dan dari tadi di awal juga Pesaka Esports juga unggul banget kan di early-nya. Dan sekarang yang terjadi itu malah lebih serem lagi. So ini dari Esports gimana mereka menjawab kali ini. Karena Cielnya pun engap banget dia untuk ngedefense doang loh ya. Iya, lawan baratnya Hirai loh.
Yang itu nggak ada satupun item attack harusnya. Dia cuma bermodalkan attack sama dominant ice. Yang juga ngasih dia movement speed kan. Jadi Barat ini bisa ada dimanapun nih. Waspada nih teman-teman tim Shadow nih. Karena nanti Barat tiba-tiba masuk, Detonas welcome, flicker, zap. Langsung tertangkap, dieksekusi. Namun untuk sekarang Shadow nggak punya pilihan selain untuk bersabar terlebih dahulu. Justice Pauldron udah jadi di tangan daripada seorang Real. Ya karena udah berasa ya tadi ya. Damage dari Blazing Duetnya seorang Lucy. Ditambah juga Sora Kitty yang sekarang lagi snowball. Kemudian item pertama yang memang harus diprioritaskan supaya dia sustain. Karena kalau kita ngeliat nih, dari Real juga akan ngambil job desk untuk makan-makanin dari Abyssal Trap-nya. Ngebuka vision, bantuin seorang Neil. Tapi lihat, bottom lane, bos. Udah nyampe situ Wah, ya. belum 7 menit, outer innernya udah hancur nih. Shadow, what happened? Ibarat barusan aja shield dari gold turretnya udah hancur kan. Tiba-tiba oleh defense-nya juga udah mau ke-trigger aja. Ini Sora Cutie bahkan udah bisa nge-burst turtle-nya. Cepet banget untuk makan turtle. Wah masalah nih, di Sunset Snowball gini masalah banget nih. Real. Dan masalahnya Real dan kawan-kawan juga baru punya satu item defense ya. Yang tentu itu nggak cukup gitu loh. Dan lihat Nelson, pede banget tentunya untuk buka vision. Dan ini yang ngebuat dia memang sekali lagi akan sangat merepotkan karena movement speednya dia yang kenceng banget ya. Cuman gue baru sadar sih karena tadi sedikit terskip ya dari segi emblemnya dibawa karena quantum charge gitu. Dimana dia berarti akan ada efek damage juga karena quantum charge kita tahu basic attack-nya kan ngasih HP regen dan movement speed. Main di area river, Badang juga biasanya pakai ke arah rapid boost kan. Jadi kadang Badang itu salah satu hero yang susah ditangkap lah. Dan kadang kita pengen komit ke dia, tiba-tiba dibalikin pakai fish break sama fish break. Waduh gitu. Sisinya lama banget bos. Berat juga dan VSAK Esports kayak semudah itu kita ngelihat buat rontokin turretnya satu-satu. Rontok 1, rontok 2, rontok 3. Ibarat kayak effortless banget mereka buat ngeruntuhin bangunan dari Shadow Esports. Jadi aku penasaran semennya gimana nih tukang bangunannya. Aduh, berarti bukan bermasalah dari gameplay ya. Dari tukang yang bikin turretnya tim Shadow nih berarti nih. Betul. Logika lagi aja yang main. Tapi ini dia untuk item yang sudah dibuat oleh kedua belah sisi dari Sora Cutie. Blade of Despair bos di sana bos. Dia snowballnya sih langsung dimanfaatkan dengan baik ya. Bikin item termahal, langsung bikinnya ke arah Blade of Despair. 160 physical attack. Ini siapa yang gak bocor sih? Apalagi kalau kita lihat kan ini glue-nya Bunkers helmet. Dari Zlanya, dari Rizal juga baru Justice Pauldron tadi. Ini nggak bisa untuk nahan dari Hunter Strike plus Blade of Despair yang istilahnya instant punishment gitu loh kan. Apalagi dari pasif uniknya BOD kan kasih damage ke lawan dengan HP di bawah 50% itu kan ningkatin 25% physical attack-nya selama 2 detik. Wah itu berasa, apalagi di kondisi lagi snowball banget nih dari Pesana. Dan aku tadi salvok Neil masih ada pakai item magic. Aku nggak tahu apakah itu mengarah ke glowing wind atau genius wind. Tapi di saat yang seperti ini ada baiknya dia full defense dulu nggak sih? Kalau iya benar. Gimana? Benar. Apalagi kalau lagi under gini ya, malah aku ngeliat beberapa kali user-roamer di MPL itu sering bikin ke arah mentahan dulu. Kayak bikin ke arah Drake Knock Armor dulu. Iya. Pokoknya nggak bikin ke arah yang mengarah ke satu item jadi. Apalagi kan kondisinya nih benar-benar perbedaannya jauh banget gitu loh. Dan mau nggak mau, yang terpenting lah tujuan utama mereka sustain supaya bisa ngebadanin teman-temannya. Dan Lord, ini akan datang di area mid lane untuk Vesaka. Shadow harus bertahan mati-matian karena inhibitornya bakal langsung ditobos. Oke, udah gak ada lagi face crack yang langsung mendapatkan 2. Sementara itu Nelson yang menerima damage yang begitu besar dan Sora Cutie yang terus-menerus memberikan sayangan yang menyakitkan pedang di kanan, Chris di kiri, membuat Neil gak akan bisa selamat dan Hirai bahkan masih mampukah untuk membendung damage. Tapi Hirai yang berhasil memberikan Sora Cutie space untuk menyayat lagi pasukan dari Shadow Esports. Oke, sedikit perlawanan bisa dilakukan, tapi mampukah mereka bertahan? Karena teman-teman dari para tim Vesaka, mereka cuma untuk mendapatkan bottom lane turretnya kali ini. Tapi nggak mau lebih jauh. Kayaknya Vesaka udah merasa bahwa apa yang mereka dapatkan more than enough, dan itu bagus. Karena kalau kita melihat tadi lagi dan lagi, Rizal, atau Ria lebih tepatnya, membuka jalan bagi teman-temannya untuk melakukan counter setup. Namun sayang, problem utama dari Vesaka Esport gagal tertangkap. Dan player gold by Todak, Sora Cutie di 10.000 sendiri nih, masnya 1.000 per menit ya kan. Berarti emang bener-bener kencang banget farmingnya. Lucy juga sama,
lagi dan lagi menggunakan hero yang berbeda tapi dengan momentum yang sama. 8.000 dan gapnya nih kalau kita ngelihat dengan seorang Ciel 6.000 bos. Bakal pecah rekor nggak ya? Waduh. GPM-nya dari playernya. Coba lihat posisi dari Nelson. Sudah ada vision yang Ponsil. terbuka dengan satu buah mountain shocker. Enggak, mundur lagi di bawah retreat pasukan. Ya, Kaget. Kedetek ya. Soalnya dari Nelsonnya juga nggak ada flicker. Itu riset yang bagus sih dari teman-teman tim Vesaka. Kayak mereka tahu, oke, resource konsil keluar gitu loh. Tapi kita nggak perlu untuk ngambil keputusan yang gegabah dan ngebuat pada akhirnya snowball kita yang udah di angka 12.000 ini kayak sirna gitu aja. Apalagi kan investasi mereka untuk scaling sebenarnya itu ternyata nggak perlu dipanen terlalu lama gitu loh. Karena dari awal salah kita lihat, Mas, tombol recall-nya loh ya. Ini. Auto. Sama itu tadi. Oke. Mountain shocker kembali dibuka. Siapakah yang akan menjadi target? Tapi ternyata targetnya adalah base turret di bawah. Belum hancur. Nih ya, Aha. kalau dari yang gue lihat, Apa tuh? MDL, jungler standarnya main Fanny, mid laner standarnya sih main Selena. Tadi lihat tuh, di tengah-tengah 3-4 orang, Abyssal Row-nya bisa masuk ke Norea, itu gak masuk di akal menurut gua sih. Kayak ini yang selalu membuat kita harus ya melihat dari kancah MDL gitu loh. Karena selalu ada play-play yang istilahnya tuh gak terlihat, tapi itu membuka jalan benar-benar bagi teman-teman untuk bisa dapetin momentum dan kemenangan. Dan so far tentunya Beats benar-benar dengan Abyssal Arrow-nya ini bukan cuma sekedar yang kayak selalu kena, tapi membuka vision, ngebuat teman-teman tim Shadow yang sebenarnya kalau pengen main trapping bisa, ini jadi udah nggak bisa karena ya early advantage yang mereka cari hilang sepenuhnya. Dan lihat damage dealt by Todak, seorang cute sih. tapi Norea udah mulai ada damage-nya. Makanya tadi chest spell drone kan dari Nelsonnya. Ya respect juga. Jadi harusnya di team fight yang sesaat lagi hadir ini lebih bisa untuk diantisipasi. Yes, antisipasi dong. Antisipasi. Iya, bisa Anti sapi vegetarian berarti mbaknya ya. Cuman Lord akan datang kali ini bagi Vesaka. Kita lihat apakah Shadow bisa bertahan. Karena kalau mereka membiarkan Lordnya masuk, match point untuk Vesaka. Alright, match point di depan mata. Fiskran masuk menangkap 2 dan Mountain Shocker memfollow-nya damage dengan begitu menyakitkan dengan Norea bersama dengan Chill. Ini barisan tak berkendaraan berpalu dan Vesaka Esports menukik tinggi ke udara. Yes, terbang tinggi tak terhentikan. Match point untuk Vesaka. Wow, lagi dan lagi one-sided game tentunya untuk Vesaka. Aduh, gue lupa mereka burung apa deh. Raja Wali deh. Kayaknya ya. Iya, seingat gue dia Raja Wali. Waktu itu gue pernah tanya tuh ke divisi lain dari Vesaka tuh, burungnya apa sih? Kayaknya sih Raja Wali sih seingat gue ya. Tapi apapun itu, mereka terbang tinggi, mereka mengudara, dan Shadow Esport bener-bener dibuat cuman jadi bayangan aja. Wah sih. Main karakter sih ini Vesaka. Ngeri. I mean 2 game berturut-turut cara mereka melakukan ini itu gak ada ampun sama sekali loh. Flawless ya? Iya, secakep itu. Bahkan minor mistake pun kayak jujur gak lihat. Kalau dari lu sendiri gimana doh? Kalau gue sih ngelihatnya emang ini apa ya? Satu momen sih. Wipe out menit 5. Itu menurut gue udah end game di situ tuh. Apalagi yang triple kill itu dari seorang Sora Kitty kan, jungler mereka yang dengan snowball yang dia manfaatkan di awal, ini benar-benar dia manfaatin untuk ngambilin pattern junglernya Sora Ciel, ya kan, makanin turret daripada teman-teman tim Shadow ya. Tadi kita lihat tuh di bottom lane masih early, belum ada 7 menit, outer, inner hancur semua. Itu sih benar-benar luar biasa banget ya, pergerakan yang on point dari pattern farming seorang Sora Kitty yang sekali lagi ya buat gua pribadi ini bukan cuma sekedar bagaimana mereka bisa dapetin snowballnya, tapi bagaimana mereka bisa menjaga snowballnya. Ada satu momen yang menurut gua lumayan perlu diapresiasi gitu loh, karena kan salah satu kelemahan yang sering gue lihat ya dari player-player MDL ini, inisiasi udah gagal, udah ketahuan, dipaksa. Tapi Vesaka tahu gimana tuh cara kontrolnya. Meskipun konsil mereka buang, mereka ketahuan, udah mereka mundur. Dan gerakannya itu benar-benar mundur semua. Nggak ada yang maksain, bisa nih bisa, udah kena trestless gue. Fiskernya masuk nih, bla bla bla, nggak. Satu komit, mundur semua. Itu yang bagus menurut gue. Berarti komunikasi ya Do ya? Komunikasi. Nah, jadi ketika kemarin mereka kalah atas Ixon di RB, benar. Pasti banyak banget yang dibenahin itu. Banyak banget evaluasinya. Dan outcomes-nya adalah sekarang yang kita lihat, Sora Cutie ini
impian semua player Indonesia nggak sih? Betul. Bisa main kayak gitu. Mimpi indah ya. Dapat triple kill di awal sih itu adalah apa ya? Maka sebenarnya bisa savage tadi. Iya, sebenarnya. Barat sih. Enggak. Itu kayak dari si Hira ya. Enggak, buat gua. Biar gua makin gendut katanya. Biar Baratnya makin gemuk. Itu mah akal-akalan lu aja sih. Tapi ya kita bakal intip untuk POTG atau Player of the Game di game yang kedua. Oke, so marilah kita sambut ladies and gentlemen, of course the one and only Sora Cutie dengan Isun Shin-nya bahkan 0 death, kill, assist 10 tambah 3 lagi-lagi ketemunya average KDA 13 penjumlahannya dapat lagi. Apakah ini adalah Konspirasi. Bahkan main di ranah MDL juga nih dari konspirasi ya. Cuman perfect play, perfect move dari Sora Cutie as a jungler yang juga MVP di game kita yang kedua kali ini. Yes, ada mistake, tapi ini satu-satunya mistake yang dilakukan oleh Leeds. Setelah itu dia nggak tumbang sama sekali. Dan ini adalah sedikit mistake dari Ciel yang menurut gua ngasih domino effect sih. Ya. Dia tumbang di situ, kalah langkah dari Sora Cutie, lihat. Ini penalty zone masuk nih, kena 3, boom. Follow up-nya nggak ada, lihat ketutup semua. Dan yang gue bingung, Ciel kayak bingung dia kelihatan kayak aduh ini pengen turtle dulu apa pengen team fight dulu. Padahal kalau ngeliat situasi tadi dengan masuknya seorang Riel duluan menggunakan penalty zone, harusnya komit fight dulu semua. Tapi ya karena sekali lagi memaksakan objektif yang bukan miliknya, hilang semua keuntungannya. Tapi selama game berjalan kita belum lihat Soleh ngeluarin Swansong nggak sih? Lah iya ya. Lah iya ya. Tadi nggak ada Swansong. Loh Mas Soleh, pita suaranya lagi sakit lagi kurang enak mungkin ya. Dan lihat nih panisnya, Angle-nya cakep targetingnya sih. Cakep. tanpa Sky Piercer. Iya, luar biasa Sampai dia aja, dia lebih prayo ke physical attack-nya dari BOD. Jadi cakep banget kalkulasi, dari timing juga. So, untuk dari statistiknya 13 menit aja dan udah timpang banget sih Do ini. Timpang. 17.000. jauh banget ya dari objektif, perfect objektif untuk Vesaka juga ya kan. Dan mereka pun mendapatkan momentum yang memang dari awal terbuka jelas di tangan mereka. Bukan cuma di tangan Sora Cutie aja tampuk damage ya. MVP kita di game yang pertama juga Lucy nggak kalah bersinar sebenarnya di game kali ini. Berapa kali tadi kita melihat kan sebenarnya Nelson sempat bikin inisiasi kena 2, tapi follow-up terlambat. Tapi ketika teman-teman tim Shadow pengen balikin, Lucy yang damage-nya udah tinggi banget, pada akhirnya selalu bisa membuat teman-teman tim Shadow mundur perlahan-lahan dari segala usaha mereka. Dan Rich Guy by Todak. Angkanya. Ini sih bukan jungler, ini trader ini mas. Bahkan the carry-nya juga dia pegang 1.100 sih. Dari kemarin 800, 900 sudah gede banget. Ini 1.100 loh mas. 1.100. Bahkan 45.000 total damage. Dan Riel yang lagi-lagi harus jadi penerima damage terbanyak 95.000. Cuman ya kadang pengorbanan nggak selalu membuahkan hasil ya. Betul, karena nggak semua pengorbanan itu dianggap sebagai bentuk perjuangan. Waduh. Kadang pengorbanan hanya dianggap sebagai bentuk kewajiban. Ya, yang tentu membuat kita merasa kesakitan. So, sudahi kata-kata hari ini karena waktunya Vesaka untuk terbang tinggi dan bersinar dengan kemenangan telak. Dan ini akan menjadi match point 2-0 sementara waktu. Iya. Ada yang terancam nih dari konten prediksinya. Kalau prediksi EVOS tadi sama Ikson mah biasa bos. Tapi kalau ngepredik open conference ini yang sulit ya. Tapi gua tahu nih sesuatu yang gak sulit. Keimo. Bukan. Milih handphone buat main game. Satu aja yang udah jelas. Iya kan itu. GT50 Pro. Itu juga ada. Aku mau yang mana ya? Bentar, milih dulu deh. Oh, yang merah deh. Yang merah. Sama. Makasih ya. Bagus. Enggak, jangan dibawa pulang. Ya tentunya ini kita juga selalu ya merekomendasikan mengingatkan teman-teman bahwa Nvidia GT50 Pro ini adalah salah satu device yang harus kalian miliki